Shalom setiap rekan-rekan, staf dan guru Sekolah Tunas Bangsa Jakarta. Hari ini kita sedang melakukan doa puasa mulai hari Senin sampai Rabu tanggal 12 sampai 14 April ini. Saya ingin menyampaikan beberapa pesan singkat tentang doa puasa kita. Mengapa kita berdoa puasa? Tujuannya apa? Nah, rekan-rekan, saya ingin mengingatkan namanya doa dan puasa. Saya ingin membahas proses puasanya dulu. Puasa itu sesuatu disiplin rohani yang sejak dulu dilakukan, khususnya ketika Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Doa puasa sudah ada, puasa sudah ada. Kalau kita bisa lihat di kitab dari Kejadian sampai dengan Bilangan, disebut dengan kitab Taurat, itu banyak bicara tentang puasa. Di Alkitab ada beberapa catatan-catatan mengenai hal-hal yang khusus mereka berpuasa dan berdoa, seperti peristiwa Esther, ketika peristiwa Nehemia, mereka balik dari penawanan Babel ke tanah Israel. Esra, Nehemia berpuasa. Dan kita juga melihat nasihat Yesaya 58 nanti menjadi ayat kita ketika kita doa puasa, bagaimana itu puasa penting. Nah, kenapa menjadi doa puasa menjadi sangat penting? Ini ketika Tuhan Yesus, murid-muridnya mengusir setan, tidak bisa. Tuhan Yesus berkata demikian di dalam kitab Matius 17 ayat 21. Matius 17:21. Jenis seperti ini tidak bisa diusir kalau tidak pakai doa puasa. Maka doa puasa menjadi sesuatu kesatuan. Nah, hari ini kita lakukan doa dan puasa. Bukan hanya berpuasa, tapi ada proses lainnya, doa dan puasa. Kalau kita menyimpulkan doa puasa itu apa sih tujuannya? Kita bisa lihat di dalam beberapa ayat, mulai Esther ya 3-4, saudara bisa nanti lihat di kitab mulai Kejadian sampai Ulangan, atau Kisah Rasul 13 ayat 3. Doa puasa kalau saya boleh simpulkan ada 3 proses penting. Pertama adalah untuk pribadi kita. Pribadi bisa kaitan saya dengan Tuhan, keluarga saya dengan Tuhan, ya, itu kaitan dengan pribadi, berdoa puasa. Yesaya 58 mengenai proses itu. Selain itu juga doa puasa juga bisa kepentingan untuk komunitas, baik itu komunitas dalam konteksnya berjemaat, itu adalah grup pemuritan, atau kalau di Kisah Rasul 1-3 mereka ingin mengutus orang, mereka berdoa puasa, makanya Barnabas dan Paulus diutus. Jadi puasa ada, boleh saya katakan ada sebuah kesimpulan, tujuan puasa adalah supaya kita boleh mengenal kehendak Allah, kita bisa lebih tajam lagi melakukan rencana Allah supaya kerajaan Allah datang. Dalam konteks kita adalah Sekolah Tunas Bangsa, staf dan guru berdoa puasa, supaya kita lebih menangkap lagi apa isi hati Tuhan untuk kita melakukan di dunia pendidikan, ya, supaya kita mendidik anak-anak kita supaya mereka punya karakter Kristus, punya kompetensi, dan punya jiwa kepimpinan, supaya mereka bisa menjadi berkat di dalam konteks seluruh area kehidupannya. Jadi kita meminta. Selain itu juga tentunya kita juga berdoa supaya ada hal-hal pribadi yang Tuhan ingin berbicara kepada kita, Tuhan ingin menyatakan sesuatu kepada kita. Nah, kalau kita sudah tahu tujuannya, apa sikap doa puasa kita, apa yang mesti kita kerjakan? Nah, saya mengambil dari kitab Yesaya 58 saja, lebih fokus. Doa puasa di situ dikatakan kita mau merendahkan hati. Berbicara tentang apa? Hati saya, hati saudara. Kalau saudara ingin berdoa puasa, bukan hanya absen makan, bukan hanya berdoa, tidak. Hatinya yang dikoreksi. Ini catatan unik ya. Waktu-waktu atau bulan-bulan puasa di salah satu negara, ketika mereka berdoa puasa, justru lihat, justru makanan, stok barang kebutuhan sehari-hari meningkat 2 kali lipat. Aneh ya, orang puasa kan harus kurang ya. Ini tidak. Kenapa? Saya pernah survei, saya tanya supir yang berpuasa, kenapa puasa? Iya Pak, saya puasa supaya amal ibadah saya diterima. Terus kenapa? Pak, saya tanya, Pak, kalau ada puasa kenapa kok justru secara ekonomi kebutuhannya meningkat? Iya Pak, dulu saya puasa, kan puasa capek Pak, buka puasa mesti makannya yang enak Pak, ada ayamnya, ada kolaknya Pak. Mungkin dia orang Jawa. Nah saya tanya, biasanya makan ayam enggak? Enggak. Ya ini saudara, puasa yang demikian saya kira perlu kita pikirkan. Puasa yang paling penting adalah hati kita.
Apakah hati kita mau merendahkan hati di hadapan Tuhan? Tuhan mengoreksi hidup kita, Tuhan berbicara atas hidup dalam konteks pendidikan. Apa yang Tuhan ingin kerjakan supaya saya bisa menjadi atau lebih menjadi berkat di dalam konteks pendidikan, baik sebagai staf, sebagai guru, sebagai pendamping, apapun juga. Yang kedua, Yesaya mengatakan kalau kita berpuasa, kita mau melepaskan dari apa? Belenggu-belenggu kelaliman. Boleh kata lainnya, dari dosa kita. Rekan-rekan, ketika engkau berdoa puasa, ini mari kita mengevaluasi. Apakah ada dosa yang masih tinggal dalam kehidupan saya? Dosa bisa bicara tentang mungkin ketakutan kita, kekhawatiran kita, mungkin bicara tentang kelemahan kita, mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, perbuatan kita, tingkah laku kita, ya, perkataan kita. Mari kita lihat apakah ada belenggu dosa dalam hidup kita. Contoh buat saya adalah mungkin masihkah ada kemarahan dalam hidup saya? Masihkah ada hati untuk menghakimi saya? Masihkah ada hati untuk saya tidak bisa menerima kesalahan orang lain? Itu dalam konteks ketika saya biasanya berpuasa. Ya, Yesaya 58. Nah, berikutnya yang paling penting. Ketika kita berpuasa, bukan hanya tidak makan, bukan hanya berdoa, di situ dikatakan kita melakukan tindakan kebaikan, perbuatan baik, melayani. Kita di situ dikatakan melakukan sesuatu untuk kepentingan orang lain. Ketika kita berdoa puasa, kita sedang melakukan tindakan perbaikan. Kita ingin berdoa untuk murid-murid kita, kita berdoa untuk orang-orang di sekitar kita, kita berdoa untuk orang tua murid kita, kita berdoa untuk sekolah ini menjadi berkat untuk sekolah lain. Saya kira itu perlu kita pikirkan sama-sama. Sekali lagi, puasa atau doa puasa bukan sesuatu yang baru buat kehidupan orang percaya. Tuhan Yesus memberikan perintah dan teladan untuk proses ini, khususnya di perjanjian baru. Perjanjian lama sudah lebih tercatat, tapi yang paling utama saya ingatkan, ketika engkau berdoa puasa, pastikan untuk kepentingan kerajaan Allah, bukan hanya kepentinganmu sendiri. Betul ada hal yang Tuhan ingin koreksi itu hidup kita, tapi untuk kepentingan kerajaan Allah, kepentingan dunia pendidikan, ya, supaya kerajaan Allah semakin dinyatakan, kepentingan murid-murid kita supaya mereka menjadi berkat, supaya mendatangkan kerajaan Allah. Dimulai dengan kita merendahkan hati, dimulai kita mengoreksi hidup kita sendiri, dosa-dosa. Yang ketiga, dengan apa yang kita bisa lakukan, melakukan perbuatan baik. Sekali lagi rekan-rekan Sekolah Tunas Bangsa Jakarta, selamat berdoa puasa hari Senin sampai Rabu ini. Tuhan Yesus memberkati.